Baik, selanjutnya kami persilakan pada Bu Nida untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat. Kami persilakan Bu Nida. Terima kasih Dokter Lala, terima kasih Prof. Ovi dan juga Dokter Wawan atas penjelasannya sehingga peserta semua semakin jelas apa manfaat yang sebenarnya dari buku KIA. Jadi mungkin kita selama ini hanya tahu mengisi saja, tapi maknanya itu seperti apa yang bisa kita dapat deteksi secara dini segala permasalahan baik bagi ibu maupun bagi anak sampai balita, sehingga kita dapat melakukan tata laksana dengan baik, pelayanan dengan baik, memantau dan membimbing keluarga untuk menghasilkan anak yang cerdas dan juga ibunya tetap sehat. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pertanyaannya, saya coba jawab. Yang perlu diketahui bahwa kita sebagai pelaksana pelayanan dan juga penanggung jawab program masih sama-sama berupaya untuk dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas termasuk dari segi pembiayaan. Saya jawab, mungkin untuk pertanyaan yang mirip akan saya jawab sekalian saja. Untuk pemeriksaan spesialis apakah di-cover oleh BPJS? Apakah bisa ibu hamil ANC kalau tidak ada dokter di puskesmas dirujuk ke tempat lain menggunakan dana Jampersal? Itu bagaimana? Jawabannya dari segi pembiayaan, jika memang ibu hamil merupakan peserta JKN baik mandiri maupun PBI atau penerima bantuan iuran, itu dapat dilakukan rujukan oleh Fasyankes FKTP yang merujuk. Tetapi untuk rujukan ini harus ada atas indikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Jampersal itu juga bisa dilakukan rujukan ANC. Ada di menu Jampersal. Misalnya dari satu tempat ke tempat lain, transportasinya boleh di-cover oleh Jampersal? Boleh saja. Terutama bagi ibu hamil yang miskin atau tidak mampu. Walaupun dia punya JKN, tapi dia nggak punya ongkos. Karena dia JKN-nya PBI memang miskin, boleh digunakan dana Jampersal untuk transportasi rujukan. Nah, sekarang mengenai puskesmas yang dokternya tidak bisa USG atau tidak dibolehkan USG, ada pertanyaan seperti tadi, tidak dibolehkan USG. Baik, jadi untuk dokter umum yang melakukan pelayanan menggunakan USG itu harus mempunyai kompetensi tersendiri. Nah, itu sudah diajarkan untuk DLP, dokter layanan primer, itu sudah merupakan kompetensinya, tapi dokter umum biasa sebetulnya di dalam kompendium kedokteran itu sudah masuk kemampuan untuk melakukan USG sederhana, tetapi jika di materi perkuliahan belum diberikan secara baik, maka memang harus ada suatu training tertentu untuk dokter umum tersebut untuk menggunakan USG. Nah, untuk puskesmas yang belum punya USG terus bagaimana? Boleh dirujuk ke puskesmas lain. Tetapi sampai saat ini rujukan untuk ke rumah sakit itu bukan untuk screening USG, untuk screening. Jadi harus ada indikasi. Disinilah masih adanya gap program untuk ke rumah sakit rujukan harus ada indikasi, misalnya ini sepertinya ada KET atau ada perdarahan atau ada masalah, itu baru dilakukan rujukan ke rumah sakit yang dapat di-cover. Tapi kalau mau pakai biaya sendiri ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah untuk dirujuk mendapatkan USG oleh spesialis jika di puskesmasnya memang tidak ada USG. Begitu Bapak Ibu tentang USG. Sekarang mengenai K4 dan K6, aduh ini gimana ya, selama ini kita taunya indikatornya K4, K1, K2, K3, K4. Kemudian di SPM juga minimal 4 kali. Bapak Ibu sekalian, jangan bingung. Di laporan di Komdatnya nanti gimana, juga jangan bingung. Karena sebetulnya K4 itu terdiri dari minimal 1 kali di trimester pertama, minimal 1 kali di trimester kedua, dan minimal 2 kali di trimester ketiga. Itu yang wajib dilakukan untuk pelayanan minimal. Tetapi
Jadi harus ada screening lainnya oleh dokter di trimester pertama. Berarti 2 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan ada lagi pelayanan dokter di trimester ketiga. Berarti 3 kali trimester ketiga, sehingga hitungannya 6. K1, K2 di trimester pertama, K3 trimester kedua, K4, K5, K6 di trimester ketiga. Ini bagaimana cara pencatatannya? Untuk pelayanan minimal K1 trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali, tetap K4. Tidak ada masalah. Biasanya ternyata dari data survei, ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya rata-rata 8,2 per kali. Berarti sudah hampir setiap bulan ibu itu memeriksakan kehamilannya. Bahkan di kehamilan yang sudah hampir melahirkan bisa datang 2 minggu sekali atau tiap minggu. Jadi sebetulnya pemeriksaan ANC itu sudah sering untuk ibu di Indonesia. Tetapi yang minimal adalah yang tadi 4 kali, yaitu trimester pertama minimal 1 kali, kemudian trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali. Yang tadi juga bertanya, nanti pencatatannya bagaimana Bu kalau misalnya lebih dari 6 kali? Karena di dalam lembaran rekapitulasi pelayanan tuh hanya 6 kolomnya, K1, K2, K3, K4, K5, K6. Nah, Ibu Bapak jangan bingung, karena sebetulnya di lembar pencatatan yang terperinci itu ada di grafik yang tadi dijelaskan oleh Prof. Ovi. Di grafik tersebut itu dibagi per minggu. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga sampai nanti melahirkan minggu ke-42 ya. Di situ ada titik-titik untuk memplot. Berarti tidaklah mau datang berkali-kali, setiap minggu datang juga bisa diplot ke dalam grafik. Tetapi rekapitulasi pelayanan dasarnya itu bisa dimasukkan ke kolom yang paling depan. Dan di situ bisa kita monitor apakah 10T-nya sudah terpenuhi atau belum. Pemeriksaan triple eliminasi sudah dilaksanakan atau belum. Persalinannya sampai pelayanan postnatal care bagi ibu itu sudah dilaksanakan 4 kali atau belum. Jadi itu rekapitulasi standar yang harus dilakukan. Tapi kalau pelayanan lebih nggak ada masalah, diisi terus di dalam grafik. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang mengisi buku KIA itu dokter umum atau SPOG. Terima kasih Dokter Iman Helmi, SPOG dari Rumah Sakit Ada Malik Sumatera Utara sudah ikut menjawab. Buku KIA yang isi yang memberikan pelayanan. Jadi betul sekali, kalau ibu datang ke dokter umum ya dokter umum yang ngisi, kalau ke spesialis, spesialis yang ngisi, kalau ke bidan yang mengisi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang memberikan pelayanan yang ngisi. Ada pertanyaan lagi, terus peran bidan itu di mana Bu di dalam buku KIA versi 2020? Aduh, pertanyaannya bagus banget ini, peran bidan di mana? Karena dari tadi dijelasin ini lembaran dokter umum. Bapak Ibu, kami menjelaskan perubahan yang ada di versi 2020 yang semula tidak ada lembaran dokter, sekarang ada. Nah, peran bidan di mana? Yang dilakukan selama ini ANC yang K1, K2, K3, K4 itu harus dilakukan, tidak ada yang dikurangi. Bidan yang melakukan pelayanan untuk K1, K2, K3, K4, kemudian nanti ditambah dokter trimester 1 dan trimester 3, itu bidan harus melakukan secara komplit. Bahkan di sini dipantau 10T-nya. Dari hasil Sirkesnas itu masih banyak yang tidak mengukur tinggi badan, tekanan darah aja nggak diukur, apalagi laboratorium itu tidak diperiksa golongan darah, HB, padahal anemia di Indonesia pada ibu hamil 48,9%, HB-nya hanya 39,8%, ibu hamil yang diperiksa HB-nya. Nah itu yang kita harapkan 10T-nya terpantau di dalam satu lembar. Jadi ibu-ibu bidan semua, pelayanan yang dilakukan selama ini tidak ada yang berkurang Ibu, bahkan harus dilakukan secara komplit. Itu sudah minimal untuk menjaga ibu hamil tetap sehat dan terdeteksi resikonya secara dini. Kemudian pemeriksaan SPOG tidak ditanggung BPJS. Sebetulnya kalau rujukan dari Fasiankes, tempat kepesertaan si ibu itu dirujuk kepada dokter dengan indikasi rujukan,
akan di-cover oleh BPJS, bukan tidak di-cover. Kemudian buku KIA yang lama masih bisa dipakai atau enggak? Masih, Bapak Ibu sekalian. Jadi buku KIA versi sebelumnya tetap dipakai karena masih relevan. Relevan semua di dalamnya. Nanti buku KIA versi baru mungkin akhir tahun ini baru sampai distribusinya ke kabupaten kota. Tadi ada juga yang mau melakukan sosialisasi di 2021, silahkan dilakukan sosialisasi mulai dari sekarang juga sudah bisa untuk yang versi baru. Jadi yang buku KIA lama tetap dipakai di sana. Mungkin untuk pemeriksaan dokternya, jika memang sudah ada pemeriksaan dokternya, ditambahkan catatan, karena juga ada catatan kan untuk dokter di buku KIA versi lama. Kemudian untuk Ibu Linda dari Kutai Kartanegara, grafik evaluasi kehamilan mirip dengan indeks rujukan yang sudah dikembangkan oleh dinas dan masuk dalam inovasi lokal buku KIA. Terima kasih Bu Linda, jika nanti memang ada versi baru, Ibu bisa menggunakan yang versi baru ini. Kalau sekarang sudah punya sendiri, terima kasih. Versi pusat juga akan sampai ke kabupaten kota di Kutai Kartanegara. Kemudian boleh urutan lembarannya disesuaikan, misalnya berhubungan dengan ibu hamil, semua masuk kelompok ibu hamil. Dari Ibu Agustina, Kabupaten Karo, ini sudah diurutkan Bu, jadi malah buku KIA itu 2 muka, covernya ada yang untuk ibu hamil semua, cover untuk anak semua. Kemudian Ibu Kemala minta di cover ada ajakan untuk kelas ibu hamil. Mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya ya Bu Kemala, karena ini layoutnya sudah fix dan sudah masuk proses usulan pengadaan Bu, nanti nggak bisa berubah lagi saat ini. Namun lembar untuk kelas ibu hamil, kelas ibu dan juga kelas ibu balita sudah ada di dalam buku KIA. Kemudian DO K4 masih Bu, K4-nya masih tetap karena standar pelayanan minimal masih ada, cuma nanti di Komdap kita akan tambahkan jika sampai K6, tetapi pelaporan SPM masih minimal K4 itu mengacu kepada K4 yang 1 kali, dan 2 kali. Kemudian untuk Dinkes Gresik, screening preeklamsi kok tidak ada skornya sehingga biar mudah. Ini bahkan skornya sangat simpel. Jika hanya ada 1 yang merah, misalnya di checklist ternyata ada 3 yang merah, ya udah skornya misalnya jadi 3, ya itu malah sudah harus dirujuk. Hanya 1 yang merah atau 2 yang kuning saja itu sudah harus dirujuk. Sudah ada resiko terjadinya preeklamsi ibu yang dari Gresik. Kemudian alur mekanisme pelaporan bagi pelaporan untuk penyakit penyerta. Sejauh mana kesepakatan P2 dengan Kesga. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kami membuat buku KIA untuk penyakit tidak menular sampai kesehatan jiwa dan juga untuk penyakit menular triple eliminasi, kami sudah selalu bersama-sama itu pencatatan yang jelas orang yang memberikan pelayanan KIA yang menemukan si ibu hamil menderita penyakit menular atau tidak menular, itu akan dicatat di buku KIA, kemudian nanti di cohort ada rekapannya. Jadi Bapak Ibu ada kohort ibu yang juga memasukkan triple eliminasi, hepatitis HIV, hepatitis B, TBC, malaria, di situ sudah ada. Kemudian nanti dilanjutkan ke form pencatatan orang P2. Jadi orang P2 mesti koordinasi jemput bola ke orang KIA, kan orang KIA yang nemu penyakit tersebut pada ibu hamil. Nanti untuk balita mungkin dijelaskan oleh Kasubdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah. Nanti dilanjutkan pencatatannya di formulir P2 dan dilaporkan dengan SIHA dan juga pelaporan yang sudah ada surat edaran dari Dirjen P2 untuk triple eliminasi misalnya. Dan juga ada pelaporan TB, pelaporan malaria begitu. Kemudian
Dukungan psikologis kenapa tidak ada pada masa kehamilan? Ya baik Bapak Ibu, kami menggabungkannya di dalam konseling masa nifas. Di situ ada pencegahan selama kehamilan. Mungkin agak belakang ya, harusnya itu di depan. Tetapi jika sudah mengetahui buku KIA semuanya, bisa diketahui sejak kehamilan ditanyakan keluhan psikologis, adakah gelisah, apakah dia menerima kehamilannya, atau ada perubahan perilaku, tidak mau makan, sering marah, tersinggung, dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilakukan sejak kehamilan diantisipasi. Dan pertanyaan yang saya dapatkan terakhir yaitu, mana tadi ya? Dari Direktorat Gizi mungkin ya, menanyakan peran dari petugas gizi mengisinya di lembar berapa saja. Jadi pelayanan ibu dan anak ini adalah pelayanan yang sangat terintegrasi program. Makanya dari awal saya bilang ini buku KIA ini sangat mempunyai arti yang sangat penting sekali dan memudahkan semuanya. Integrasi program ada di sana. Jika petugas yang memeriksa ibu hamil memberikan konseling menemukan masalah gizi, maka akan dikonsulkan ke petugas gizi. Di dalam buku KIA ada pemantauan minum tablet tambah darah. Jika ada masalah di sana, petugas gizi bisa melakukan pemantauan. Kemudian ada grafik kenaikan berat badan, baik bagi ibu maupun bagi anak perempuan, anak laki-laki. Jika ada masalah, di sanalah peran dari petugas kesehatan. Dan juga ada lembar-lembar konseling asupan makanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi balita sesuai dengan umur perkembangannya. Disitulah fungsi dan tugas dari petugas gizi. Jadi ibu hamil itu dikeroyok bareng-bareng oleh semua lintas program sehingga semua kebutuhannya terpenuhi, masalahnya juga terselesaikan, termasuk petugas kesehatan lingkungan, petugas promosi kesehatan, dan juga petugas laboratorium. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara. Nanti jika ada pertanyaan dan ada waktu akan saya jawab lagi. Terima kasih. Saya serahkan kepada Dr. Madidiah untuk menjawab pertanyaan terkait anak. Mungkin sebelum saya menjawab, saya berikan kesempatan kepada Dr. Wawan. Mohon izin dok, di sini ada pertanyaan khusus kepada Dr. Wawan. Kesiapan guru TK atau PAUD untuk melakukan pemantauan perkembangan anak usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang dimaksud tenaga kesehatan yang proporsional untuk penanganan gangguan tumbuh kembang, siapa saja, apakah cukup tenaga kesehatan terlatih? Mungkin itu dulu dok. Ya, ini dalam perspektif keahlian tumbuh kembang ya. Jadi guru TK, kemudian termasuk juga orang tua dan kader, itu secara prinsipil adalah pihak-pihak yang paling pondasi, esensial. Sehingga beliau-beliau mereka inilah yang akan menjadi motor daripada buku KIA kita untuk bisa mendampingi orang tua. Setelah kita lihat di buku KIA yang baru ini, itu saya sudah memerinci benar dengan grupnya UKK Tumbuh Kembang. Itu cukup, sangat cukup untuk mereka untuk bisa menilai tanda gejala awal, ya. Punya catatan antropometri daripada anak didiknya, punya catatan perkembangan daripada anak didiknya yang menggunakan buku KIA. Kami tidak mendorong orang tua menguasai KPSP, guru TK menguasai KPSP. Karena KPSP yang masuk dalam buku SDDTK itu memang harus dilatihkan. Karena ada beberapa poin-poin yang memang harus train. Ya, ketika meriksa tidak banyak tapi penting. KPSP, kalau buku KIA-nya dia normal, saya yakin 100% anak itu normal. Tapi kalau buku KIA-nya ada yang tidak tercentang atau curiga ada gangguan, ketika masuk ke KPSP, belum tentu anak itu gangguan juga. Bisa jadi dia normal, ya. Jadi yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenaga yang terlatih untuk KPSP ini di puskesmas di level apapun. Sehingga KPSP itu standar, cara pencatatannya juga standar. Dan saya senangnya di buku KIA ini sudah ada resumenya juga, hasil KPSP-nya seperti apa. Nah itu tenaga medisnya yang mencatat, bukan
bukan orang tuanya. Oke lah, yang sudah terlanjur, yang kemarin-kemarin ada bahkan pelatihan kader, itu sekarang belokkan ke pelatihan untuk pengisian buku KIA untuk kader dan orang tua tadi. Ya, jangan dilatih untuk KPSP lagi. Buku KIA-nya akan kosong kalau mereka nanti memeriksa anak-anaknya dengan KPSP, karena KPSP itu levelnya untuk pra-screening, bukan untuk surveillance, ya. Jadi itu anjuran saya, Budi, ya. Jadi kalau di puskesmas siapapun itu boleh dilatih, bidannya, perawatnya, dokter umumnya, tenaga gizinya, itu bisa ya dilatih, karena itu memang di level-level itulah ya. Kalau saya memandang hasil pemeriksaan daripada screening tumbuh kembang anak itu sudah dalam ranah catatan medis ya. Harusnya yang on detail seperti ini ada di puskesmas. Di buku KIA itu kan bukan catatan medis ya. Buku KIA itu bisa terakses oleh siapapun. Sehingga di situ tindakannya dan lain-lain tidak akan detail seperti Prof. Ovi tadi jelaskan apa yang dilakukan dokternya ketika ibu hamil tadi dirawat, terapinya apa, detailnya mengalami apa, ya itu hanya ada di catatan medis. Tetapi ketika dirujukan balik sudah diberikan ini itu boleh dianukan karena bukan lagi sebuah catatan medis. Jadi khusus untuk tumbuh kembang, Budia, kami menganjurkan di level-level guru TK, di level-level kader, kita perkuat untuk pengisian buku KIA. Sehingga akses buku KIA nanti mudah-mudahan di atas 90% lah, kayak kita lihat di Jepang. Kalau sekarang kan masih 30%-an, itu pun di level pengisian checklist perkembangan lebih banyak kosong. Di pengalaman saya mengevaluasi buku KIA ini di level-level pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan tersier, mereka yang membawa buku KIA, yang paling banyak kosong itu anak-anaknya tenaga medis sendiri juga. Ini yang perlu kita anukan. Saya berhutang sama Kemenkes. Buku KIA revisi terbaru ini yang akan kami lakukan adalah sosialisasi dulu ke SPA di internal kami. Ya, SPA-nya harus kuat dulu supaya mereka akan lebih mengerti dulu ketika ada rujukan daripada puskesmas. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang di lapangan sudah kuat, SPA kami malah nggak tahu apa-apa isinya buku KIA nanti ininya. Ya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi buku lagi di rumah sakit hanya buku KIA yang ada nanti. Ya, karena ini sosialisasinya akan menembus ke Persi, ke rumah sakit dan lain-lain. Sementara itu dulu, Budia. Terima kasih, Dr. Wawan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan terkait tumbuh kembang saya rasa sudah cukup dijawab oleh Dr. Wawan, terutama informasi terkait sekuensial pelayanan di tahap surveillance di tingkat masyarakat melalui buku KIA, kemudian di pra-screening di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar, hingga memerlukan tahapan screening di tingkat dokter spesialis. Mohon izin menambahkan Bu Nida, jadi memang buku KIA ini tadi sudah disampaikan melalui Kemenkes alat pencatatan satu-satunya, jadi yang dulu terserak lembaran ibu, lembaran anak, lembaran imunisasi sendiri, KMS sendiri, sekarang sudah di buku KIA. Demikian yang diharapkan koordinasi lintas program, jadi tidak terpisah siapapun petugas gizi, petugas KIA, petugas P2, siapapun yang menemukan ibu atau siapapun yang menemukan balita, dia saling mengecek kelengkapannya. Jadi demikian dengan kerjasama dengan P2, dengan KIA, gizi dengan KIA, untuk pencatatan P2 misalnya triple eliminasi, tadi ada pertanyaan siapa yang mencatat, pencatatan di mana. Jadi kalau PPIA, hal-hal di buku KIA ini adalah tadi disampaikan untuk masyarakat, jadi hal-hal yang terkait catatan atau rekam medis itu adanya di fasilitas kesehatan, sehingga seperti pelayanan PPIA itu nanti adanya di fasilitas kesehatan. Dalam hal ini di puskesmas adalah register kohort ibu maupun register kohort bayi dan juga register kohort balita. Sementara di tingkat masyarakat yang dipegang ibu adalah buku KIA, ada ruang pencatatan disediakan apakah sudah mendapatkan layanan PPIA, namun hanya berupa notifikasi bahwa dia sudah mendapatkan pelayanan, seperti itu. Tetapi tidak dituliskan apakah hasilnya normal atau reaktif, seperti itu tidak. Jadi ruang pencatatan untuk PPIA disediakan sampai 2 tahun tadi di lembar kelengkapan. Jadi itu ada 3 kolom, artinya baik profilaksis, kalau sudah dipenuhi maka bubuhkanlah paraf yang menandakan kelengkapannya. Kemudian laboratorium misalnya pemeriksaan darah early infant diagnosis sudah dilaksanakan, bubuhkanlah kolom di situ, di kolom tersebut gitu. Jadi menandai bahwa sudah lengkap.
namun hasilnya ada di fasilitas kesehatan, ada di register kohort. Kemudian bagaimana integrasinya, bidan koordinator nanti mengkoordinasikan kepada lintas program P2 dan lintas program P2 yang akan mengentry ke dalam SIHA atau laporan hepatitis. Demikian integrasinya. Kemudian integrasi dengan gizi, jadi sama pencatatan di tingkat fasilitas kesehatan ada register kohort, kemudian di masyarakat ada buku KIA yang terkait dengan nasihat PMBA ada di bagian nasihat PMBA, kemudian untuk monitoring pertumbuhan, hasil penimbangan, hasil pengukuran panjang badan, tinggi badan ada di kurvanya, di lembaran di DTK juga ada, itu nanti saling melengkapi. Siapa yang menjumpai, yang melakukan pengukuran untuk saling melengkapi di situ. Kemudian bagaimana dengan pencatatan elektronik? Memang untuk elektronik kohort ibu dan anak sekarang sedang berusaha disusun kembali gitu. Maksudnya dulu sebenarnya sudah ada tuh PWS Kartini, sekarang sedang berusaha diaktifkan kembali, dan kami juga dalam tahapan memetakan aplikasi yang tersedia di kabupaten kota, karena memang sudah banyak juga kabupaten kota yang punya aplikasi di tingkat daerah, dan ini sedang dikembangkan. Demikian juga buku KIA digital, ini kami lagi berusaha untuk menyusun ini. Buku KIA digital ini mudah-mudahan tahun depan sudah ada. Sementara menunggu ini untuk memperkuat register kohort manual, baik kohort ibu, bayi dan balita, dan aplikasi yang terkait ada EPPGBM, di mana nanti data di situ akan kita bridging dengan e-kohort dari KIA. Mungkin itu juknis buku KIA akan kita share nanti, sekarang masih belum final. Yang akan kita share hari ini adalah PPT yang tadi, juknis akan kita finalkan terlebih dahulu, dan cetakan file buku KIA, dummy buku KIA akan kita share setelah selesai pencetakan. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini sudah selesai pencetakan. Bapak Ibu mohon waktu sedikit lagi karena ada pertanyaan lain yang masuk. Apabila ibu hamil baru berkunjung ke bidan pada umur kehamilan 12 minggu, itu kan pas perbatasan ya, trimester pertama, kemudian dirujuk ke dokter, apakah sudah memenuhi standar ANC triwulan pertama sebanyak 2 kali? Jawabannya sudah. Jadi bidan sudah periksa, kemudian dokter juga sudah periksa. Jadi ANC minimal 4 kali terpenuhi, yang 6 kali juga untuk trimester pertama 2 kali terpenuhi. Itu jawabannya. Kemudian pemeriksaan PNC tidak ada hasil pemeriksaan seperti pemeriksaan ANC. Betul, Ibu Bapak sekalian, bisa dilihat di sini di halaman 14, itu pemeriksaan postnatal care adalah untuk kunjungan nifas pertama, masalahnya apa, tindakannya apa, begitu juga sampai kunjungan keempat, KF4 maksud saya, masalahnya apa, tindakan apa, belum ada grafik pemantauan apakah ini masalah atau tidak. Terima kasih masukannya, mungkin akan kita pikirkan untuk selanjutnya. Saat ini masih isian, tidak seperti di saat ANC itu tekanan darahnya semuanya dilihat. Tetapi di sini standar pemeriksaan PNC kan tidak 10T, sudah ada panduan pedoman postnatal care. Jadi di situ yang saya jelaskan tadi ada merah, kuning, hijau. Kita melihat panduan di sana nanti dimasukkan. Untuk melihat apakah ini bahaya atau tidak, sudah ada pembagian klasifikasi warna, hijau, kuning, atau merah. Jadi untuk mengantisipasi kematian sekarang sudah meningkat di saat nifas, porsinya itu menggunakan pedoman postnatal care ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian diusulkan melanjutkan sosialisasi di tingkat provinsi, jejaring, dan Pogi Idai. Tadi Dokter Dia menyampaikan saat sambutan bahwa acara ini 3 kali. Untuk saat ini adalah kepada penanggung jawab program yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni bagi organisasi profesi, ada IBI, IDAI, POGI, bahkan PPNI juga, karena tim dalam pelayanan ANC, persalinan postnatal care itu juga melibatkan perawat dengan kewenangan dan kompetensinya. Kemudian untuk pemantauan pertumbuhan bayi lahir dengan prematur atau BBLR menggunakan grafik apa? Tadi Prof. Ovi sudah menjelaskan, atau Dr. Wawan ya, saya lupa, grafik Fenton. Bapak Ibu sekalian, saat ini terima kasih Dr. Ari, Ketua POGI juga menyimak acara ini. Terima kasih sekali Dok telah menyimak. Selain itu kita sapa ada Ayasang,
Keiko-san, Yoko-san dari Jepang ikut menyimak acara kita ini. Kami dengan JICA sedang mulai merencanakan membuat satu buku KIA khusus bagi BBLR. Jadi bisa prematur atau memang cukup bulan tetapi bayinya kecil dari 2.500. Ada satu buku KIA namanya Little Baby Handbook. Di Jepang itu sudah ada, tapi bukan dari dinas kesehatan di sana yang membuat, tetapi dari komunitas ibu-ibu yang mempunyai BBLR. Tetapi itu bagus sekali dan kita sudah melakukan asesmen di Sumatera Barat, di Kota Solo, kemudian juga di DKI Jakarta dan juga di Kabupaten Kudus, dan hasilnya banyak sekali ibu-ibu yang bingung merawat bayinya masih kecil, boleh dimandiin nggak ya? Makanya dikasih baby oil terus mandiinnya karena masih terlalu kecil katanya. Dan bagaimana menyusui, tenaga kesehatan juga bingung metode kangurunya seperti apa. Itu akan kita susun Bapak Ibu sekalian. Ini karena pandemi COVID kita agak tersendat untuk melakukan langkah selanjutnya, tetapi kami tetap akan lanjutkan untuk penyusunan Little Baby Handbook. Jadi ibu hamil mendapat buku KIA, tetapi begitu bayinya lahir, berat badannya rendah, itu tidak bisa menggunakan KMS yang ada di buku KIA ini. Nanti putus asa, kok anak saya beratnya nggak naik-naik dan lain sebagainya. Jadi ibu yang melahirkan baby yang kecil atau bayi prematur akan mendapatkan satu buku KIA lagi, Little Baby Handbook. Disitulah grafik untuk pemantauan bayi lahir rendah, bayi berat lahir rendah, dan juga sampai kapan dia harus mengejar pertumbuhan dan perkembangannya. Kok belum bisa ngangkat leher dan lain sebagainya, itu umur berapa bulan ya, pemberian makanan tambahan 6 bulan atau harus ada usia koreksi baru diberikan makanan tambahan dan lain sebagainya. Di situ akan dijelaskan. Jadi demikian Bapak Ibu, tambahan dari saya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dapat terjawab untuk saat ini. Satu lagi, kalau datang pada trimester kedua USG-nya bagaimana? Ya dilakukan, tapi memang sudah terlambat untuk dilakukan screening. USG tetap bisa dilakukan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Lala. Baik, terima kasih. Rasanya semua pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, kami mohon maaf. Bapak Ibu tahu bagaimana cara menghubungi kami. Silakan apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama pada Prof. Ovi dan Dr. Wawan yang sudah mengawal sejak awal revisi buku KIA ini. Baik, Bapak Ibu telah hadir bersama kita semua, Direktur Kesehatan Keluarga Dr. Erna Mulati. Kami persilakan Dr. Erna untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata dan arahan mengenai acara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini, baik yang melalui Zoom maupun melalui YouTube. Tentunya saya tidak ada kata bosan untuk berterima kasih kepada Kobi dan timnya, tentunya dengan anggotanya, juga dengan IDAI, Ketua IDAI beserta tim dan anggotanya, kemudian kepada IBI, kepada PPNI, juga profesi lain. Buku KIA revisi tahun 2020 ini bisa selesai sesuai dengan target yang ditentukan. Tidak gampang tentunya memasukkan beberapa hal di dalam buku KIA revisi 2020 ini, karena berbagai pertimbangan, jadi kami tidak bisa mengakomodir semua masukan, tapi ini adalah hasil diskusi bersama dengan mempertimbangkan tadi berbagai kondisi yang ada. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca terkait dengan revisi buku KIA ini, pasti akan ada perbedaan yang cukup bermakna dari mulai diterbitkannya buku KIA tahun 1997, yang makin lama makin kesini membutuhkan
ketelatenan untuk memahami ya, jadi memang tidak terlalu mudah tapi juga bukan berarti terlalu sulit untuk dipahami, tapi kami berjanji bahwa kami akan melakukan suatu metode pendekatan khusus untuk kelompok masyarakat yang memang memerlukan metode pemahaman dengan cara-cara yang akan kita kembangkan nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada Dokter Surya. Dokter Surya ini kebetulan adalah bukan mantan saya ya, tapi ini adalah mantan guru saya. Sebetulnya nggak mantan ya, sampai sekarang pun masih jadi guru saya ya. Selamat siang Dokter Surya. Guyonan aja ya Dokter Surya ya. Dokter Surya juga memberikan masukan yang cukup banyak ya. Tentunya itu termasuk dari anggota tim POGI ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami juga tadi selain yang disampaikan oleh Ibu Nida dengan JIK kita mengembangkan terkait dengan buku KIA untuk bayi-bayi prematur, kita juga akan mengembangkan suatu sistem yang mana nanti merupakan metode, jadi metode konseling ya, metode KIE bagi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang memiliki balita, dan juga nanti akan bisa memberikan reminder kepada mereka kalau sampai sudah waktunya periksa hamil ternyata belum datang untuk memeriksa kehamilannya. Jadi apakah itu KN2, antenatal kedua, antenatal ketiga atau keempat dan seterusnya. Demikian juga untuk jadwal imunisasi dan juga jadwal kunjungan untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Di sisi lain pun kami sedang mulai penjajakan, ada yang menawarkan bagaimana nanti kalau data-data atau katakanlah medical record yang ada di dalam buku KIA ini masuk di dalam software yang ada di HP yang bersangkutan atau berada di baik ibu hamil maupun ibu balita, yang mana nantinya kemungkinan besar akan bisa dibuka ketika dia berkunjung ke fasilitas kesehatan. Ini adalah berbagai cara yang kami tempuh, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah kami betul-betul sangat menginginkan semua ibu hamil memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas ya. Jadi kami berharap sangat bahwa teman-teman pemberi pelayanan itu patuh pada standar yang telah ditetapkan, dan juga kita sangat berharap bahwa ibu-ibu dan para keluarga betul-betul mempelajari buku KIA ya, kemudian memahami, menerapkan, memantau betul terkait dengan kondisi dirinya dan juga kondisi anak-anaknya, utamanya apalagi dengan masa COVID ini, sehingga bisa memilah mana waktu yang tepat ketika dia harus berkunjung ke fasilitas atau memang cukup dia melakukan konseling atau melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Mungkin itu saja dari kami ya. Saya mohon maaf, terus terang belum bisa memberikan soft copy buku KIA revisi yang baru. Jangan sampai nanti tiba-tiba keluar dari bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana, bukan bapak dan ibu-ibu yang berada dalam acara ini, sedangkan itu adalah perjuangan yang harus kita pertanggungjawabkan tentunya bersama-sama. Mungkin itu dari kami, terima kasih banyak sekali. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf juga lahir batin karena ini kebetulan masa masih bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua yang berpartisipasi dalam acara ini selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi yang prima, dan juga mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dokter Ari, Ketua POGI, Prof. Ovi, Dokter Wawan. Ternyata Prof. Ovi ini adalah mantan putri remaja tahun 75. Dan cantiknya tuh masih sampai sekarang masih nggak ada hilang-hilangnya ya. Nggak dibagi juga sih ke yang lainnya ya.
Mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali lagi buat semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan perjuangan kita dalam pemanfaatan buku KIA ini sehingga terus dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.